Halo teman-teman semua, jumpa lagi nih. Kita hari ini spesial teman-temannya podcast bersama dengan Ketua Umum IWPI dan juga ada tamu. Kita langsung sapa dulu nih, Bapak Rinto Setiawan, Ketua Umum IWPI. Halo Pak Rinto, masih semangat hari ini Pak? Selalu semangat, Mas Aman. Luar biasa ya Pak Rinto, semangat terus. Padahal sibuk, sangat sangat sibuk beliau ini teman-teman ya, seorang pengusaha sibuk. Dan juga ada tamu hari ini dengan Bapak Sujono, juga anggota IWPI. Halo Pak Sujono, apa kabar Pak? Ya, halo Pak Wan. Sehat, Pak Wan. Selamat siang. Oke, luar biasa ya teman-teman. Ini kita nih anggota IWPI bikin surat nih teman-teman ya kepada Bapak Menteri Keuangan Pak Purbaya ya, surat terbuka untuk Bapak Purbaya. Nah, mungkin latar belakang dan isinya langsung disampaikan oleh Pak Sujono nih. Silakan Pak Sujono. Ya, oke. Selamat siang semua. Mungkin sedikit saya akan menjelaskan kenapa dari IWPI perlu membuat surat ini kepada Pak Purbaya. Eh, kita tahu ya, Cina itu kemarin juga memperingati 80 tahun terbebas dari invasi dari Jepang. Ya, lebih kurang usia kita dengan Cina sama ya, lebih kurang 80 tahun. Tapi secara kekuatan ekonomi, militer, teknologi, geopolitik, itu kita masih sangat jauh apabila dibandingkan dengan Cina. Eh, saya dulu pemerhati Cina dan saya lihat ada satu pemimpin nasional yang sangat fenomenal. Mungkin sebagian kita juga kenal ya. Beliau itu kan Deng Xiaoping ya. Deng Xiaoping itu adalah pengganti dari Mao Zedong ya. Jadi beliau pernah mengatakan, tidak peduli kucingnya hitam atau putih, yang penting bisa menangkap tikus. Nah, ini kan Pak Purbaya saat ini kan menggantikan SMI, Sri Mulyani Indrawati. Apakah Purbaya ini adalah sosok yang tepat yang dimaksud dalam kalimat Deng Xiaoping ini? Dia adalah kucing yang bisa menangkap tikus. Sehingga masalah-masalah fiskal di dalam tangan beliau itu bisa diselesaikan. Dan mungkin kita akan segera masuk saja kepada surat terbuka yang dibuat oleh Pak Fungsiawan sebagai anggota IWPI. Ini suratnya ya. Suratnya dibuat pada hari ini Jakarta 22 September ya. Yang terhormat Menteri Keuangan Republik Indonesia, surat terbuka untuk Menteri Keuangan Republik Indonesia. Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah salah satu wajib pajak yang selama ini dengan taat memenuhi kewajiban saya. Namun dengan penuh keterus-terangan, saya ingin menyampaikan bahwa di pundak Bapak, kini kami gantungkan harapan adanya perubahan nyata, struktural, sistemik, dan mendasar terhadap Direktorat Jenderal Pajak pada khususnya. Selama bertahun-tahun, kami telah sangat kecewa dan bahkan berputus asa melihat perilaku pejabat pajak serta kondisi institusi DJP yang tidak kunjung membaik. Jika Bapak Menteri ingin memperoleh laporan yang tidak asal Bapak senang, maka Bapak harus mendengar langsung dari suara wajib pajak, bukan semata-mata laporan yang disusun oleh pejabat DJP. Maka dengan hormat, saya sampaikan beberapa poin laporan yang tidak ABS berikut ini. Satu, pejabat pajak anti transparansi dan akuntabilitas. Apa buktinya? Nah, ini adalah kisah yang dialami oleh Pak Fungsiawan ketika dia menerima undangan resmi dari KPP Pratama Jakarta Cengkareng. Namun sebelum mencapai teras gedung, ini belum masuk pintu loh ya, sudah dicegat sama petugas keamanan dan dilarang masuk dengan alasan adanya nota dinas nomor 1/PJ/PJ-09/2024 yang melarang perekaman. Jadi pelarangan ini adalah menghalangi hak warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Itu dilindungi di Undang-Undang Dasar 45 itu. Ada satu pasal yang menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak. Gimana dia bisa mendapat penghidupan yang layak kalau dia melaksanakan tugas-tugasnya sudah dihalangi?
Ya. Nota dinas ini jelas tidak memiliki dasar hukum dan hanya berlaku internal DJP, sehingga tidak dapat membatasi hak masyarakat. Bahkan Per 07 garing PJ garing 2017 secara tegas mewajibkan bahwa pertemuan antara wajib pajak dengan pejabat pajak harus direkam audio dan visual. Ironisnya, undangan resmi diberikan, namun saya ditelantarkan berjam-jam tanpa ada surat penolakan resmi. Jadi mereka melarang masuk, diminta surat penolakan, mereka juga tidak mau mengeluarkan. Makanya dengan ini saya meminta kepada Bapak Menteri untuk memilih, sekarang dikasih pilihan. Menerbitkan PMK resmi yang melarang rekaman, jika memang itu adalah kebijakan. Atau memerintahkan DJP mencabut nota dinas ND1 garing PJ garing PJ titik 09 garing 2024 agar tidak lagi dijadikan tameng bagi dugaan pemerasan dan praktik koruptif. Karena kalau di nota dinas ini tidak dicabut, masyarakat akan mempersepsikan ini akan digunakan sebagai praktik pemerasan dan praktik koruptif. Selain itu, pada Agustus 2025, banyak kantor pelayanan pajak di Jakarta menutup papan nama dan logo KPP dengan spanduk kain atau terpal. IWPI sendiri bahkan melayangkan protes resmi pada 4 September 2025. Tindakan ini mencerminkan ketakutan berlebihan dan mengundang pertanyaan. Apa dosa pejabat pajak kepada rakyat sehingga identitas kantor publik pun ditutupi? Yang kedua, DJP terjebak dalam zona nyaman. DJP cenderung hanya berburu pajak dari wajib pajak yang sudah taat, ketimbang memperluas basis pajak baru. Kritik publik menyebut DJP memungut dari yang itu-itu saja. Akibatnya rasio pajak Indonesia stagnan dan rendah dibanding negara-negara ASEAN. Nomor 3, Kortek 1,3 triliun ini adalah proyek bermasalah. Sistem Kotek yang menelan biaya hingga 1,3 triliun ternyata gagal memberikan hasil yang memadai. Publik bahkan menduga adanya unsur korupsi dan laporan sudah disampaikan ke KPK oleh IWPI, namun hingga hari ini belum ada tindak lanjut nyata. Yang keempat, masalah teknis dan maladministrasi Kortek. Kortek sulit diakses ya, itu putar-putar terus ya. Banyak bug, data tidak sinkron dan tidak user friendly. Masih harus menggunakan sistem nama e-faktur. Nah, ini menandakan gagalnya transformasi digital. Ombudsman RI sudah memperingatkan adanya potensi maladministrasi jika Kortek terus dipaksakan tanpa perbaikan serius. Kemarin kita dijanjikan dalam 6 bulan, dalam berapa bulan, ya mungkin ada perbaikan, tetapi itu masih di kulit-kulitnya saja perbaikan itu. Belum menyentuh yang mendasar. Yang kelima, ketidakpastian hukum dan sengketa pajak. Banyak pejabat pajak yang bermental preman, bertindak tanpa dasar hukum, bebas menafsirkan aturan seenaknya, dan melanggar undang-undang administrasi pemerintahan. Akibat ketidakpastian hukum ini, investor asing maupun domestik enggan menanamkan modalnya di Indonesia. Ambisi Bapak Menteri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari 6-8% akan ditertawakan dunia usaha jika kepastian hukum pajak tidak ditegakkan. 6. Restitusi pajak semakin sulit. Restitusi yang seharusnya hak wajib pajak kini makin lama dan rumit diproses. Dalih pencegahan fraud tidak boleh menjadi alasan membebani wajib pajak dengan birokrasi berlapis yang menyulitkan. 7. Ancaman kebocoran data dan penipuan. Banyak kasus phishing, spoofing, dan penipuan mengatasnamakan DJP. Muncul dugaan serius bahwa kebocoran data wajib pajak justru berasal dari internal DJP. Publik khawatir DJP tidak mampu melindungi data rahasia wajib pajak, padahal ini menyangkut keamanan finansial dan martabat negara. Tambahan penting, selain yang saya alami, publik juga menyoroti restorasi kepercayaan. DJP dipersepsikan arogan dan tidak peduli suara masyarakat. Ke bawahnya, reformasi mental.
bukan hanya digitalisasi, tetapi jauh lebih penting adalah terjadi perubahan budaya birokrasi agar DJP itu sifatnya melayani, bukan menindas. Keterlibatan publik. Setiap kebijakan DJP semestinya melalui partisipasi wajib pajak, bukan sekedar keputusan sepihak internal. Penutup. Demikian laporan yang tidak ABS ini yang saya sampaikan. Saya dan jutaan wajib pajak menunggu bukti nyata bahwa apa yang Bapak ucapkan dan janjikan benar-benar diwujudkan. Merdeka, hormat saya. Pak Fungsiawan wajib pajak salah satu anggota IWPI. Jadi ini untuk Pak Rinto ya. Eh, Kalau menurut Bapak lah melihat surat Pak Awan ini, surat terbuka ini, percayakah Bapak kepada sosok Purbaya mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam surat terbuka ini? Itu Iya, iya. Pak Rinto. Ya, terima kasih Pak Sujono. Jadi saya apresiasi surat dari ini anggota IWPI, dari Mas Fungsiawan ini yang mengirim kepada Menteri Keuangan yang baru. Ini patut diapresiasi Pak Sujono karena Ya, kalau tidak ada dari warga masyarakat yang mengingatkan Menteri Keuangan yang baru, ini sangat sangat susah karena kalau hanya lihat dari sisi internal pasti ABS itu, Pak. Makanya itu benar katanya Pak Purbaya. Masalahnya supaya melihat dari dua sisi itu kan beliau harus melihat ini mana anggota masyarakat mana organisasi mana yang bisa membuat angel yang lain. Kalau misalkan oke dia ada masyarakat tapi misalkan salah satu organisasi konsultan pajak gitu, itu kan sama saja nanti Pak Sujono. Jadi seharusnya kan dia harus lihat dari sisi mungkin dari konsultan juga nggak apa-apa diundang, dari sisi dirjen pajak, dari sisi wajib pajak. Jadi tiga tiga sisi ini yang harus dia ajak diskusi dulu. Bila perlu sendiri-sendiri dulu, setelah itu bersama-sama Pak Sujono. Nah, ya, melihat tadi yang disampaikan Pak Sujono, ada juga karena ada larangan merekam Pak ya, yang paling gampang itu larangan merekam pakai nota dinas. Itu kan melanggar tadi, ini Pak, kalau saya bacakan ini pasal 27 Pak Undang-Undang Dasar Pak Sujono. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Itu pasal 27 Pak. Itu ya. kan masih jauh Pak. Nah, sementara perpajakan ini biasanya dia memakai pasal 23A, Pak. Pajak dan Oh, pungutan lain yang bersifat memasak diatur oleh undang-undang. Jadi kita kalau pakai pasal 27, dia pasti pakai 23A tadi, Pak. Akhirnya kalau kita sebagai warga masyarakat, saya pakainya pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Negara Hukum dan pasal 1 ayat 2 yaitu rakyat adalah apa? Kedaulatan ada di tangan rakyat dijalankan oleh Undang-Undang Dasar. Nanti kita lari lagi ke pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa tujuan bernegara kita adalah mewujudkan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial seperti itu Pak Sujono. Jadi kalau saya disuruh memprediksi apakah Pak Purbaya mampu menyelesaikan masalah bangsa ini, kalau dari sisi keuangan saja itu seharusnya beliau minimal menyelesaikan masalah perpajakan dan biaya cukai dulu, Pak Sujono. Kalau mau menyelesaikan masalah nasional, bukan kapabilitasnya beliau ya, sebagai ya, Menteri Keuangan. Karena kan kalau mau menyelesaikan seluruh masalah bangsa, ini ada birokrasi di bidang perdagangan, perindustrian, pertanian, itu kan divisinya apa bidang dari menteri yang lain, itu Pak Sujono. ya, ya, Jadi ya, sistem ketatanegaraan kita ini memengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh menteri-menteri sekarang, Pak Sujono. ya, ya, oke. Ya, terima kasih Pak Rinto pencerahannya. Memang beliau kan hanya punya kewenangan di fiskal ya. Lain-lain kan beliau nggak punya kewenangan. Moneter aja beliau nggak punya kewenangan. Kalau moneter itu kan ada di bawah Gubernur Bank Indonesia, kebijakan moneter. Nah, mungkin sekarang saya kembali ke Pak Awan. Eh, Laporan asal Bapak tidak senang. Beliau kan mengatakan ini pelan-pelan, ya pelan-pelan ini laporan ABS ini akan kita hilangkan. Ini saya ada satu cerita. Nanti mungkin Pak Awan bisa melihat dari cerita saya. Pada tahun 1978, Deng Xiaoping mengunjungi Jepang. Oktober 78, Deng Xiaoping mengunjungi Jepang. Dia dari Tokyo menuju Osaka menggunakan Shinkansen. Ya, Shinkansen itu apa? Kereta cepat ya. Ya, ya.
Dan waktu itu tahun 78 itu Cina baru mengalami satu masa di mana mereka itu rakyatnya itu mati kelaparan itu. 30 juta rakyat Cina itu mati kelaparan karena program politik dari Mao Zedong ya. Lalu sesampai di stasiun Osaka, dia sepanjang jalan itu beliau itu diam aja. Dia tidak mengeluarkan satu kata apapun. Tetapi sampai di Osaka, dia mengeluarkan satu statement. Dia bilang begini, Cina tidak lagi bisa berlari mengejar Jepang. Cina kalau melampaui Jepang, Cina ini harus terbang katanya. Ya, dia malah mengatakan kepada birokrasi anak buah dia, kita kalau ingin mengalahkan Jepang, kita harus terbang, bukan berlari. Nah, sekarang saya balik kepada Pak Wan. Ini Pak Purbaya, laporan ini baru semacam teknis apa? Semacam perbaikan teknis yang sangat sangat dikulik ya. Laporan asal Bapak senang. Ini kan remeh-temeh punya, urusan remeh-temeh ya. Nah, urusan remeh-temeh pun beliau mengatakan pelan-pelan akan hilangkan. Nah, kira-kira kalau saya memberikan dua perbedaan itu, bagaimana pandangan Pak Awan? Silakan Pak Awan. Ya, kalau menurut saya memang penuh tantangan ya Pak Purbaya ini ya. Dia kalau mau memperbaiki negara ini ya tentu saja tidak segampang dia asal ngomong aja. Kalau kita lihat di negara manapun, kalau mau memperbaiki negara dari yang jatuh mau dinaikin, selalu dimulai dari hukum. Selalu dimulai dari pemberantasan hukum. Sementara Pak Purbaya bukan orang hukum. Dan dia rasa-rasanya sih tidak punya kemampuan untuk menceramahi Menteri Hukum dan para hakim-hakim ya. Nah, kalau saya lihat memang agak tantangan ini Pak. Padahal ini masalahnya. Padahal apa, Kementerian Keuangan punya ini hakim-hakim pengadilan pajak, Mas. Itu kan di bawah Kementerian Keuangan. Paling minimal kan dia bisa menceramai itu tadi. Hakim-hakim Oh, pengadilan pajak. ya, ya, boleh juga tuh ya kalau dia menceramai para hakim-hakim di pengadilan pajak ya. Tapi hakim-hakim nanti Kan itu bilang, dulu, Mas. Karena gimana itu Pak? di bawahnya langsung. Di bawahnya Menteri Keuangan, Mas. Pembinaan Betul, organisasinya. Oke, betul. saya kemarin melihat satu video Pak Awan. Saya rasa video itu benar. Jadi Pak Awan ini mengatakan urusan penegakan hukum masalah Korteks, korupsi di Korteks, dugaan korupsi yang IWP laporkan ke KPK, itu mungkin beliau itu tidak akan fokus ke situ. Ya, beliau sekarang lebih disibukkan bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, bukan hanya 5% lagi. Mungkin Iya. beliau akan mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 6%, kalau bisa sampai 8%. Jadi fokus kepada beliau, Ya. jangan-jangan saya khawatirkan bukan memenahi pajak, malah kalau saya boleh patut menduga, Hmm. masalah pajak di tangan beliau akan lebih brutal lagi. Waduh, Kenapa? Kenapa saya bilang begitu ya? Karena dibiarkan, Pak. Eh, apa yang menjadi dasar dia dibandingkan SMI? SMI kan orangnya lebih konservatif dan lebih ingin menjaga stabilitas. Sementara Purbaya ini orangnya kan lebih ekspansif, mengejar pertumbuhan, sehingga defisit kita akan lebih longgar di tangan beliau. Sekarang kan di dalam undang-undang itu defisit kan maksimum 3%. Nah, kita kan sekarang sudah 2,4 sekian. Mungkin 2,68, Pak. di tangan beliau akan lebih longgar. Ketika di tangan beliau akan lebih longgar, berarti kan kita perlu banyak duit, Pak. Iya, iya. Ya, kita kalau perlu banyak duit kan ada dua pilihan. Pertama dari pajak, kedua dari hutang, Hmm. ya kan? Jadi kalau kalau sebagian orang menganggap dia akan bisa membereskan pajak, saya malah berpikir eh, belum tentu. Kenapa? Karena dia banyak sekali program yang harus dia push ya. Malah dia berkata apa? Ini yang sangat bertolak belakang dengan SMI ya. SMI itu kalau ada belanja lari anggaran itu ditahan-tahan. Betul. Ya, ya. Kalau beliau itu
Pak Purbaya, kalau Anda tahan-tahan nanti duitnya saya tarik. Jadi dia memaksa orang untuk belanja. Iya, iya. Betul ya? Ah, kalau saya melihat pendekatan beliau, beliau ini akan cenderung agresif. Dan inilah yang sebenarnya secara jangka pendek memang betul pertumbuhan ekonomi mungkin bisa tumbuh, tetapi bagaimana dengan jangka panjangnya? Kita akan menghadapi inflasi yang tinggi loh kalau kalau dia begitu agresif ya melonggarkan defisit ini. Dan ya ini kan dia mengelontarkan 200 triliun kepada perbankan. Sebenarnya apakah ini langkah yang betul atau tidak? Ya kan? Iya, Nah, iya. ini kan masih jadi pertanyaan. Sementara saya kemarin melihat di DPR, itu pinjaman yang tidak terpakai. Kan kalau di bank itu kan kita meminjam uang, plafon misalnya. Jadi pinjaman yang sudah disetujui dan tidak dipakai, itu ada 2.300 triliun. Nah, dia tambah lagi 200 triliun. Sementara pinjaman yang belum terpakai di perbankan itu 2.300 triliun. Jadi ini semacam pencitraan kalau menurut saya. Dia mengelontarkan 200 triliun ini. Kenapa? Karena ya 2.300 triliun aja tidak terserap di pasar. Ya, saya melihat begitu. Mungkin ya tapi kita sebagai warga negara kita harus berusaha semaksimal mungkin sehingga kita kan tetap harus mendorong ada perubahan. Ya, kalau saya sih melihatnya seperti itu. Iya. Nah, jadi ya bagaimana Pak Wan melihat kondisi seperti itu? Karena kan ini kan kita dipimpin seorang seorang menteri yang kebijakan fiskalnya kan begitu longgar. Dia begitu agresif untuk mendorong pertumbuhan. Ini Ya, si malakama menurut saya. ya, setuju sih Pak ya. Saya juga merasa kita juga perlu was-was ya. Jangan sampai dia ya, awalnya awalnya memihak rakyat, tetapi justru malah dia menghantam kita semua ketika masuk ke dunia pajak ya. Bukannya membaik, malah pajak jadi ugal-ugalan. Itu juga kita khawatir ya. Karena ini Pak ya, defisitnya tadi tinggi Mas ya. Iya, Iya. karena gini, kenapa kita juga harus bertanya kan, kenapa Presiden Prabowo memilih dia, ya kan? Karena kan Presiden Prabowo punya ambisi untuk membiayai program-program dia. Mungkin mungkin saya akan percaya kepada beliau ketika beliau berani menyetop program-program presiden yang tidak efisien dan efektif. Apa buktinya? Ah, itu dua dua yang mungkin saya soroti. Pertama program MBG, ya. Makan Begiji Beguna ini kan ternyata kan banyak banyak proyek fiktifnya. Ada 5.000 katanya titik yang Iya. itu bodong ya. Mm-mm. Dan banyak juga yang masuk rumah sakit ya karena makan siang gratis ini ya. Betul, Pak. Jadi apakah beliau berani menentang memberikan masukan kepada presiden, Pak, ini kita stop aja MBG, mungkin kita pikirkan supaya programnya ini harus lebih tepat sasaran. MBG ini sebenarnya kan kalau Parinto lihat kan sebenarnya tidak tepat sasaran. Iya. Orang kaya juga dikasih kan? Iya, Betul betul, Pak. nggak? Jadi yang kedua apa? Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih itu kan sebenarnya ini kan programnya eh, top down ya, dari atas ke bawah. Nggak ada bisnis yang bisa tumbuh secara dipaksa begitu. Bisnis apapun itu tumbuh dari bawah ke atas. Dia akan secara alamiah akan tumbuh. Kalau Anda paksakan, ya dari sekian puluh ribu, 80.000 kompleks yang didirikan, ya tingkat keberhasilannya mungkin paling tinggi itu 20%. Selebihnya akan bangkrut itu. Iya. Nah, makanya di sinilah ceritanya seorang Purbaya. Dia juga tidak mau berisiko eh, memberikan dana kepada koperasi desa. Makanya dia bilang, ya itu tugas bank lah. Iya. Kalau Anda mau pinjam ke Himbara lah, nanti Himbara kalau macet ya Himbara yang tanggung jawab lah. Dia juga takut ini. Nanti kalau saya memberikan langsung dana ini kepada koperasi Hmm. desa dan uangnya ini nggak bisa kembali, jadi murah hajat kan?
mungkin secara ini kan sulit dipertanggungjawabkan. Ya dia cenderung mengenali hal seperti itu. Jadi dari situ kita juga sudah melihat bahwasannya Kopdes ini sendiri dia tidak begitu setuju dengan cara Anda lah kalau mau minta saya melalui perbankan, karena sistem perbankan pencairan kredit kan nggak bisa begitu. Anda Iya. minta langsung saya keluarin kan nggak bisa begitu. Ada ada due Agunan dan diligence kan, ada due diligence-nya, ada laporan kelayakan usaha segala macam kan, nggak segampang itu. Jadi jangan berpikir ini adalah dana hibah, dana yang bisa digunakan nggak usah dikembalikan, nggak bisa seperti itu, Oke. ya. Kalau saya sih seperti ini Pak Sudono Mas Awan, saya menyorotnya seperti ini Mas. Ini kan Menteri Keuangan Mas ya, ini kalau di perusahaan ibaratnya kan bendahara sama kasir kan Mas. Nah ini masa perusahaan tergantung sama bendahara sama kasir kan tidak Mas. Perusahaan tergantung dari seluruh aspek Mas, termasuk paling penting adalah bagian produksi dan marketing. Nah, bagian produksi ini berarti apa? Tuh, negara ini apa jualannya ke rakyat? Kan jualannya kan pelayanan Mas. Nah, kalau pelayanannya jelek, otomatis kan rakyat sebagai pengguna jasa kan ini Pak marah kan gitu Pak, tidak percaya lagi kepada negara itu Pak. Yang selanjutnya adalah marketing Pak. Marketing itu adalah kita visi misi negara ini seperti apa itu kan kita ngomong kepada dunia luar agar wisata ke Indonesia dan lain-lain Pak. Jadi itu harus kerjasama sama lintas sektoral seperti itu Pak Sujono. Kalau kita hanya fokus pada Menteri Keuangan saja dengan mengotak-ngatik fiskal uang ditaruh di sana di sini, saya kira terlalu jauh lah Pak, terlalu menyimpelkan. Perusahaan aja nggak sesimpel itu loh Pak. Perusahaan kita punya marketing yang punya bagian keuangan yang canggih tapi produksinya nggak bisa produksi yang bagus, harganya lebih mahal dari yang lain, marketing akhirnya nggak bisa jualan kan, bangkrut itu Pak Sujono. Sama dengan negara itu Pak, kalau pelayanannya jelek orang kan malas bayar pajak Pak, akhirnya nggak punya uang, akhirnya negaranya utang luar negeri, otomatis bangkrut juga itu loh Pak. Ini analogi sederhana aja kalau kita samakan dengan perusahaan. Ya, ya mungkin ke Pak Awan dari Parinto. Jadi malah yang saya khawatirkan inilah yang mau kita minta Pak Awan. Nah, ini kan beliau kan sekarang kan lagi naik daun ini, ya kan? Ya. Jadi mungkin tetap dimonitor, tetap diberi pengawasan. Ya, kita kan masyarakat paling bisa ya mengawasi aja, memberikan saran kepada pemerintah. Karena saya terus terang menakutkan ketika defisit dilonggarkan, itu pemungutan pajak akan lebih brutal lagi. Itu. Jadi pisau bermata dua ini sangat berbahaya. Makanya kita sebagai masyarakat harus mengingatkan, ya kan? Karena ya kita ketika defisit kan kalau kita sebagai perusahaan, seorang perusahaan yang mengalami defisit, selain kalau perusahaan kan tidak bisa memungut pajak ya, betul ya, Iya. ya kan? Kalau perusahaan kalau sedang mengalami defisit, dia pertama mungkin dia cari hutang, betul. Yang Betul, kedua Pak. dia jual harta, ya. Iya. Harta-harta dia jual supaya bisa menurunkan hutang. Lah sekarang kan kita negara gimana? Kita kan nggak mungkin menjual pulau-pulau kita, kan tidak dalam, Kemungkinan bisa, Pak. hah? Kemungkinan ada opsi seperti itu yang saya dengar dari petinggi-petinggi di Jakarta itu sudah ada opsi seperti itu di Oh otaknya, Pak. akan menjual pulau-pulau kita. Ya, ya yang Nah, dijual bukan kaleng-kaleng, Pak, yang besar, Pak, wilayahnya, Pak. oh gitu ya. Tapi Iya. itu kan akan mendapat tantangan dari masyarakat. Resistensi masyarakat itu akan ribut kan? Ya Jadi kan masalahnya kan mereka menganggap bahwa wakil-wakil itu ya di DPR itu aja sih, Pak. Rakyat kan sudah mencoblos wakilnya, jadi nggak peduli gitu loh, Pak, ribut apa enggak. Itu yang kan ributnya nanti, Pak, kan dijual dulu baru nanti ributnya belakangan. Biasanya kan seperti itu, Pak. oh gitu ya. Sama Sebenarnya dengan ya ya. Indosat dulu, lepasnya Timor Leste itu kan dijual dulu atau lepas dulu baru ribut kan, Pak. Tapi kan nggak kembali Oh, lagi, Pak. oh berarti ada bocoran gitu ya. A1 itu Ada beritanya. ada bocoran seperti itu, Pak. Makanya kan tidak pernah ada apa ya cara yang sangat serius untuk membenahi negara ini. Contohnya Mas Awan tadi melihat dari sudut pandang hukum aja lah. Itu udah beres nanti. Oke lah, nggak masalah lah pajak ditarik Mas Awan ya. Masalahnya penegakan hukumnya gimana?
Jangan kalau rakyat yang salah, dendanya sekian kali lipat, tapi kalau petugas pajaknya salah, tidak ada sanksi itu, Pak Sujono. Itu kan hukum model apa itu, Pak? Kan itu sangat tidak mendidik, gitu loh, Pak. Kita kan tidak masalah itu loh Pak kalau mau mau pajak ini seperti itu. Nah, apalagi nanti ini kan kemarin tak amnesti kan Pak Menteri Purbaya kan tidak setuju Mas ya tax Betul. amnesti. Itu kan sebenarnya kan lawannya mereka ini luar biasa ngeri loh Pak. Itu kan yang punya uang banyak-banyak itu kan pastinya kan ya politisi-politisi itu, entah pengusaha-pengusaha kelas kakap kan seperti itu aja yang marah nanti Pak. Saya kalau ini terus terang ya, teks amnesty, beliau kan mengatakan tidak setuju. Ya, Kalau saya malah berpendapat beliau itu nanti tidak akan berdaya ya, menghadapi keinginan elit-elit politik kita. ya, Ya, dia kan hanya seorang menteri, tidak memiliki kekuatan politik apapun, ya kan? betul Pak. Jadi oke lah, Anda defisit. Dari mana Anda dapat uang? Ya kan? Utang semakin membesar. Ya, mungkin ya bukan frasa teks amnesti yang akan dipakai. Mungkin dipakai istilah lain, tetapi ya buntut-buntutnya ya tetap begitu. Eh, bahasanya diperhalus. Tapi saya sebenarnya setuju juga sih Pak kalau jangan langsung amnesti. Yang pertama tuh harus disederhanakan dulu aturannya, Pak. Dibenahi dulu peraturan perpajakannya, Pak. Barulah diadakan tax amnesti. Baru sekali itu aja, Pak. Kalau sekarang ini kan peraturannya kan nggak karu-karuan ini, Pak. Saling tumpang tindih itu, Pak Sujono. Nah, Nah, kalau sebenarnya kalau Bapak bicara aturan harus disederhanakan, sekarang kita sudah menang kusut. Kita mau memulai dari nah, mana? ya, maksudnya sebenarnya itu tax amnesty itu nggak masalah, tapi harus disederhanakan dulu biar nanti ke depan itu lebih lebih gampang gitu, Pak. Kalau sekarang tax amnesty memang nanti akan ada tax amnesty lagi itu, Pak. Nggak jelas kapan titik temunya itu loh, Pak. Ya, itulah sepertinya kan gini, kalau Bapak bilang begitu, kita kan ada kebutuhan mendesak gini, ya kan? Kalau Bapak bilang menyederhanakan aturan, itu mungkin butuh bertahun-tahun. Tetapi kalau duit kan nggak bisa tunggu kita lama. Kita kalau lagi butuh duit kan maunya cepet gitu loh, ya kan? Nah, ini kan ada ada masalah kita mengejar waktu. Kalau ya mungkin mungkin kalau yang pragmatis seperti saya malah memilih cenderung beliau itu akan terakhir akan ikut apa desakan elit itu. Karena sampai hari ini prolegnas amnesti itu Ya, belum dicabut loh ya, ya betul. belum dicabut. Hmm. Jadi secara politik dan saya juga tidak yakin dia punya kemampuan untuk melawan itu. Nggak ada. Belum nampak ada kekuatan untuk melawan untuk bagi dia untuk bisa mencapai prolegnas ini. Belum kelihatan. Dan mungkin dia mau amnesti, tetapi mungkin dicarilah istilah yang lebih lebih halus supaya apa? Ya supaya semua pihak bisa senang-senang menerima program ini. Jadi supaya banyak yang tidak protes. Nah ini kan beliau ini kan termasuk jago pencitraan juga kan kalau kita melihat kan selama 12 hari ini kan ya dia dia adalah teknokrat yang politis kalau menurut saya ya. Ya. Kalau Sri itu kan memang lebih murni teknokrat. Kalau Purbaya ini teknokrat yang politik dan dia eh, pintar membuat pencitraan, membuat kontroversi. Dari situ kelihatan itu udah berbeda menurut saya. Oke. Begitu. Oke, siap. Luar biasa. Terima kasih Pak Rinto, terima kasih Pak Sujono. Ini teman-teman dari IWPI. Kita bergerak terus ya teman-teman. Kita terus mengingatkan ke Pak Purbaya ya, mengingatkan dan mengawal jangan sampai dia jatuh ke lubang yang berbahaya ya. Intinya kalau saya sih masih tetap mengejar mengenai larangan merekam. Kalau emang mau dibikin kebijakan ya dibikin aja PMK-nya larangan merekam. Jadi kita tinggal bagi-bagi duit dengan pajak kan. Kalau enggak ya udah cabut nota dinasnya gitu. Ya, ya. Ya, Betul, Oke, Mas. mungkin baik. Yang pesan saya, paling gampang itu dulu, Mas ya, Awan. ya, betul, betul. Betul, itu komitmennya. Ya, mungkin ini kan bagi penonton ini, ya kalau bisa
video ini disebarluaskan, berikan kepada komentar ya sehingga video ini bisa sampai ke telinga beliau. Ya, kalau mana tahu IWP ini bisa diundang, akun Pajak Smart bisa diundang oleh beliau untuk memberikan masukan. Kenapa? Karena kita ini orang-orang yang sehari-hari ini kan sering berhubungan dengan mereka. Iya. Jadi kalau kita menilai, mungkin kita bisa memberikan dari sudut pandang yang berbeda. Ya, itu mungkin masukan saya kepada ini. Jadi tolong Anda memberikan komen di video kita ini. Oke, siap. Thank you Pak Sujono, thank you Pak Rinto. Teman-teman juga silakan berkomentar ya. Kita nantikan bagaimana respon Pak Purbaya sehubungan dengan surat kita. Mudah-mudahan direspon ya, nggak seperti menteri sebelumnya yang buta dan tuli. Baik, terima kasih Pak Rinto. Waktunya, terima kasih Pak Mas, Sujono. Kita ketemu lagi di podcast Ya, berikutnya Pak. Terima kasih Pak. oke. Mari. sama. Sama-sama. Mari.